Selamat datang di Lau Production. Sebelum kita memulai, silahkan duduk dengan nyaman. Lepaskan sejenak beban pikiranmu dan biarkan suasana tenang ini menyelimuti. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan hanya rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan rasa tentang harapan, konflik, dan keindahan kecil yang sering terlewat. Aku masuk ke restoran mewah itu tanpa diundang. Dan di sana, suamiku duduk mesra dengan wanita lain. Penghinaan dimulai, dorongan, cacian, dual lawan satu. Aku dipermalukan, disebut istri gagal, tak punya apa-apa. Di depan semua orang, aku dijatuhkan. Namun mereka lupa satu hal. Aku berdiri dan berkata, "Aku Nadia, pemilik restoran ini, pemilik hotel tempat kau bekerja." Malam itu, dunia mereka runtuh. Aku menceraikan suamiku, aku pergi tanpa amarah, dengan martabat. Dan sejak malam itu, neraka menjadi milik mereka. Sebelum kita lanjut, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Karena satu episode bisa mengubah segalanya. Selamat mendengarkan. Mari kita mulai perjalanannya. Aku melangkah masuk ke restoran mewah itu dengan napas yang kutahan rapat. Gaunku sederhana, tanpa perhiasan, tanpa penjagaan. Namun lantai marmer itu mengenal langkahku. Hanya aku yang pura-pura asing di tempat milikku sendiri. Mereka duduk di tengah ruangan. Hendra menghadap wanita itu, Norma. Dia tertawa kecil, anggun, penuh percaya diri. Dan Hendra tersenyum. Senyum yang dulu hanya untukku. Dadaku seperti diremas. Aku berdiri di belakang mereka cukup lama hingga Norma menyadari kehadiranku. "Oh," Norma menoleh. Alisnya terangkat. "Mas, siapa ini?" Hendra menegang. Dia menoleh perlahan, wajahnya berubah pucat. "Nadia?" Suaranya nyaris berbisik. Aku melangkah mendekat. "Tenang. Aku tidak datang untuk makan. Aku hanya ingin melihat dengan mataku sendiri." Norma tersenyum tipis, meremehkan. "Melihat apa?" "Melihat suamiku," jawabku datar. Tersenyum pada perempuan lain seperti aku sudah mati. Norma tertawa pelan. "Jadi kau istrinya?" Tatapannya menyapu gaunku. "Oh, kupikir kau akan terlihat lebih pantas." Aku menahan gemetar di jariku. "Hendra," aku menatapnya lurus. "Kau bahkan tak memperkenalkanku?" Dia menghela napas kesal. "Nadia, jangan buat keributan." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau. "Keributan?" Aku tertawa kecil, pahit. "Aku istrimu. Aku berdiri di depanmu. Dan kau memintaku diam." Norma menyilangkan kaki, santai. "Mas Hendra sudah jujur padaku." Katanya manis tapi kejam. "Hubungan kalian sudah selesai." Aku menatapnya. "Siapa kau berani menyebut hidupku selesai?" Dia bangkit berdiri, mendekatiku. "Aku Norma, wanita yang akan menikah dengannya." Lalu berbisik tajam di telingaku. "Dan kau hanya masa lalu yang belum tahu diri." Aku menoleh ke Hendra. "Benarkah?" Dia tidak menatapku. Norma tidak salah. Dunia runtuh saat itu juga. Di tengah restoran mewah, di hadapan orang-orang asing, aku berdiri sendirian. Dikeroyok bukan oleh tangan, melainkan oleh pengkhianatan yang tersenyum di wajah suamiku sendiri. Dan itu baru awal dari neraka yang mereka ciptakan untukku. Norma tertawa kecil, bukan tawa gugup, melainkan tawa yang terlatih untuk merendahkan. "Mas Hendra," katanya sambil mendesap anggurnya, "kau tak bilang istrimu sesederhana ini." Kata sederhana itu meluncur seperti pisau tipis, halus, tapi tepat mengenai urat nadiku. Aku menatap suamiku, menunggu, meminta, berharap. Namun Hendra hanya diam. Tatapannya menghindar, jarinya meremas gelas seolah aku tak ada di sana. Dan di detik itu aku sadar, diamnya lebih menyakitkan daripada tamparan paling keras. "Apa maksudmu sederhana?"
Suaraku bergetar, tapi aku tetap berdiri tegak. Apakah harga diri kini diukur dari merek gaun? Norma tersenyum, pura-pura polos. Oh, jangan salah paham. Aku hanya heran. Mas Hendra selalu tampil elegan. Aku pikir istrinya juga. Aku tertawa pelan. Bukan karena lucu, tapi karena jika aku tak tertawa, aku akan hancur. Hendra, aku memanggil namanya. Katakan sesuatu. Dia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan wajah lelah. Nadia, jangan buat suasana makin buruk. Kalimat itu menusukku. Aku yang dihina, aku yang dipermalukan, namun aku yang disalahkan. Norma bangkit dari kursinya, mendekat, lalu berdiri di samping Hendra. Posisi yang disengaja, kepemilikan yang dipertontonkan. Sudah waktunya kau tahu, katanya tenang seolah sedang membacakan fakta cuaca. Hendra akhirnya membuka mulut. Norma itu calon istriku. Kalimat itu jatuh, dan dunia berhenti berputar. Suara restoran menghilang, lampu-lampu seolah meredup. Aku hanya mendengar detak jantungku sendiri, retak satu persatu. Calon istrimu? Ulangku lirih. Aku ini apa, Hendra? Dia tak menjawab. Norma justru menggenggam lengannya, tersenyum puas. Maaf, bisiknya sinis padaku. Kau kalah cepat. Aku berdiri di sana, bukan sebagai istri, bukan sebagai perempuan yang dicintai, melainkan sebagai tontonan yang sedang dihancurkan perlahan. Dan mereka menikmatinya, sangat menikmatinya. Aku masih istrimu, bentakku. Suaraku pecah namun tegak. Kata-kata itu meluncur seperti peluru terakhir yang kupunya. Hendra berdiri mendadak. Kursinya terseret kasar, menarik perhatian satu restoran. Ia menunjuk wajahku. Jaraknya begitu dekat hingga napasnya terasa panas. Kau mempermalukan dirimu sendiri, Nadia, hardiknya. Kau datang ke sini seperti orang tak tahu tempat. Aku tertawa, pendek, tajam. Mempermalukan, balasku. Tidak, kalian berdua yang tak tahu malu. Aku hanya berhenti diam. Norma ikut berdiri. Tumit sepatunya menghentak lantai. Wajahnya dipenuhi senyum congkak yang dibuat-buat. Mas, sudahlah. Dia sengaja cari ribut, katanya manja. Lalu menatapku merendahkan. Kau ini menyedihkan. Datang tanpa diundang, tanpa kelas. Aku menatapnya lurus. Dan kau? Tanyaku dingin. Datang sebagai perusak rumah tangga, lalu bicara soal kelas. Norma mendengus, suaranya meninggi. Pergi sebelum kau diusir satpam, ancamnya. Tempat ini bukan untukmu. Aku melangkah setapak mendekat. Dengar baik-baik, kataku, menahan gemetar. Aku pergi bukan karena kau menyuruh. Aku berdiri di sini karena aku berhak. Hendra membentak lagi. Cukup, kau memalukan. Aku menatapnya, lama. Setiap hinaanmu, ucapku pelan namun tajam, hanya membuktikan satu hal. Kau memilihnya. Norma tersenyum puas, seolah menang. Mas memilih aku, katanya sengaja keras. Terima saja kenyataan. Aku mengangguk kecil. Baik, jawabku. Kalau itu pilihanmu, Hendra, ingat satu hal. Aku menunjuk dadaku. Aku tidak hancur karena kalian. Aku hanya bangun. Hendra terdiam sesaat, matanya berkedip ragu. Namun Norma segera meraih lengannya, memeluknya posesif. Usir dia, sekarang. Aku tersenyum tipis. Di tengah cacian, hinaan, dan tatapan merendahkan, aku sadar malam ini bukan tentang kalah atau menang. Ini tentang aku yang akhirnya melawan. Dan mereka belum tahu, setiap kata hinaan yang kulempar balik adalah langkah pertama menuju kehancuran mereka sendiri. Norma mendekat terlalu dekat. Wajahnya hampir menempel di telingaku. Suaranya berbisik, tajam seperti pisau. Kau kalah, katanya pelan namun kejam. Aku kaya, aku dicintai, dan kau hanya sisa. Aku mencium bau parfumnya yang menyengat. Parfum orang yang percaya uang bisa membeli segalanya, termasuk harga diri. Aku menoleh. Di belakangnya, Hendra berdiri. Tubuhnya condong ke arahnya. Tangannya terangkat seolah siap melindungi. Bukan aku, istrinya, tapi dia. Dadaku berdenyut, namun bukan takut, marah. Tahu lihat, lanjut Norma. Kini suaranya sengaja diperkeras. Dia berdiri di sisiku. Kau sendirian, Nadia.
Aku menghela nafas pelan, lalu tertawa kecil. Sendirian, ulangku. Tidak, aku hanya tidak bersembunyi di balik siapapun. Hendra memotong kasar. Berhenti bicara Nadia, kau sudah cukup mempermalukan diri. Aku menatapnya tajam. Kau menyebut ini mempermalukan, balasku. Kau membiarkan selingkuhanmu merendahkanku, lalu berdiri di sampingnya. Itulah kehinaan sebenarnya. Norma tertawa sinis. Mas, dengar itu, dia masih merasa berharga. Aku melangkah maju setapak. Dan kau masih merasa menang, sahutku. Menang karena merebut suami orang dan menghitung cinta dengan rekening. Norma mendengus. Aku punya segalanya. Tidak, potongku dingin. Kau hanya punya apa yang bisa dibeli, dan itu bukan segalanya. Hendra menunjukku marah. Jangan hina Norma. Aku membalas tatapannya. Kalau kau bisa membelanya, ucapku tegas. Maka aku juga bisa membela diriku sendiri. Norma mulai mencaci. Perempuan gagal, tak pantas dicintai, tak punya apa-apa. Setiap kata seperti lemparan batu, namun aku tidak mundur. Teruskan, kataku pelan. Setiap hinaanmu hanya membuktikan betapa kecilnya kalian. Aku berdiri tegak, meski dikeroyok dua suara. Aku sendirian, iya, tapi tidak kalah. Karena saat mereka menyerang bersama, aku tahu satu hal pasti. Pertengkaran ini baru saja dimulai. Norma sengaja meninggikan suaranya. Bukan lagi berbisik, ini hukuman di depan umum. Dia istri gagal, Mas, katanya nyaring, penuh kemenangan. Tak bisa memberi kebahagiaan. Sendok berhenti bergerak. Gelas terhenti di udara. Satu persatu kepala menoleh ke arahku. Aku menjadi tontonan. Hendra tidak membantah. Diamnya seperti pisau kedua yang menusuk lebih dalam. Aku menarik napas. Lama. Menahan gemetar yang ingin keluar sebagai tangis. Namun gagal. Istri gagal, ulangku pelan, tapi cukup keras untuk didengar meja terdekat. Apa ukuran keberhasilanmu, Norma? Uang atau lelaki orang? Beberapa pengunjung saling pandang. Norma tersenyum sinis, menikmati perhatian. Lihat dia, lanjutnya, makin keras. Tak bisa memberi anak, tak bisa memberi ketenangan. Pantas ditinggalkan. Aku tersenyum tipis. Senyum orang yang sudah terlalu lama disakiti. Dan kau, balasku, suaraku kini tajam dan mantap. Mengira kebahagiaan bisa direbut dari pernikahan orang lain. Hendra mendesis. Cukup, Nadia. Tidak, jawabku cepat. Kalian yang memulai. Aku hanya mengakhiri dengan jujur. Aku menatap Norma lurus. Kau menyebutku istri gagal, lanjutku. Padahal aku bertahan saat dia jatuh. Aku membangun saat dia tidak punya apa-apa. Norma tertawa mengejek. Itu ceritamu. Bukan, sanggahku dingin. Itu fakta yang kau tak sanggup beli. Beberapa pengunjung kini terang-terangan menatap Norma. Senyumnya mulai kaku. Kau berisik karena takut, kataku. Takut jika orang-orang tahu kau bukan pemenang, hanya perusak yang kebetulan dipilih pria lemah. Hendra memukul meja. Diam. Aku menoleh padanya. Kau malu? Tanyaku. Seharusnya. Sunyi menjatuhkan diri ke ruangan. Norma kehilangan kata. Hendra kehilangan wibawa. Aku berdiri tegak, meski seluruh restoran menatap. Jika ini panggung hinaan, maka aku menolak jadi korban. Karena kata-kata bisa membunuh. Dan malam ini, aku memilih mengembalikannya, satu persatu. Sudah cukup, Nadia. Hendra menggenggam lenganku keras. Cengkramannya membuat kulitku perih. Tulangku seperti diremas kemarahan. Lepaskan aku, bentakku. Dia tidak, justru menarikku lebih dekat. Napasnya panas di wajahku. Jangan buat keributan di sini, desisnya. Norma berdiri di sampingnya. Bibirnya tersenyum puas. Senyum orang yang merasa menang tanpa perlu berjuang. Mas, lihat dia, katanya manja namun kejam. Masih saja berisik, pantas kau lelah menghadapinya. Aku menatap mereka berdua. Rasa sakit menjalar dari lenganku, tapi dadaku justru terasa lebih panas. Kau menyakitiku,
kataku pada Hendra, suaraku bergetar namun tegas. Di depan semua orang. Dan kau pantas, balasnya dingin. Kau memalukan. Norma tertawa kecil, pura-pura iba. Kasihan ya, katanya sengaja keras. Sudah tak dicintai, masih tak tahu diri. Aku menarik lenganku sekuat tenaga. Kali ini dia terkejut. Cengkramannya terlepas. Aku berdiri tegak, menahan nyeri, menahan amarah. Kau menyebut ini pantas? Tanyaku tajam pada Hendra. Seorang suami menyakiti istrinya demi selingkuhannya. Norma mendengus. Jangan berlaga korban. Kau memang selalu dramatis. Aku menoleh padanya. Dan kau, balasku dingin, tersenyum puas karena merasa berhasil merendahkan perempuan lain. Norma mendekat, suaranya penuh racun. Aku bahagia, Nadia, kau tidak. Aku tertawa kecil, pahit. Kebahagiaan yang dibangun dari penghinaan tidak pernah bertahan lama. Hendra mengangkat tangan, hendak membentak lagi. Namun aku lebih cepat. Dengar baik-baik, kataku lantang. Aku tidak gentar, tidak pada sentuhan kasarmu, tidak pada mulut kotornya. Aku menunjuk lenganku yang memerah. Ini bukan tanda kelemahanku. Ini bukti kebrutalanmu. Ruangan kembali sunyi. Norma kehilangan senyum. Hendra terdiam. Untuk sesaat. Aku mengangkat dagu. Jika kalian ingin menjatuhkanku, ucapku mantap, kalian harus melakukan lebih dari ini. Karena malam ini, aku tidak lagi diam. Dan setiap hinaan yang mereka lemparkan, akan kubalas. Tanpa takut, tanpa tunduk. Amarah akhirnya mengalahkan rasa takutku. Apalagi yang mau kalian injak dariku? Suaraku meninggi. Aku sudah dihina, disentuh, dipermalukan. Sekarang apa? Kau mau menyingkirkanku seperti sampah? Norma mendekat cepat. Tanpa peringatan, telapak tangannya mendorong pundakku. Pergi! Tubuhku terhuyung. Hak sepatuku tergelincir, nyaris membuatku jatuh di lantai marmer yang licin. Beberapa tamu terkejut. Ada yang menutup mulut. Ada yang menonton dengan mata berbinar. Aku menoleh refleks ke Hendra. Mencari entah apa. Sisa cinta, sisa kemanusiaan. Namun yang kulihat justru dia berdiri di depan Norma. Membentengi tubuhnya dengan bahunya sendiri. Jangan sentuh Norma, bentaknya padaku. Darahku mendidih. Sentuh, aku tertawa keras, pahit. Dia yang mendorongku. Kau buta atau kau memang memilih menutup mata? Norma berpura-pura gemetar di belakangnya. Mas, dia mengancamku, katanya lirih namun sengaja terdengar. Aku melangkah maju. Ancaman? Aku menunjuk dada mereka bergantian. Kalian berdua yang mengeroyokku. Dengan kata, dengan sentuhan, dengan kebohongan. Hendra menatapku tajam. Berhenti, Nadia? Tidak, jawabku tegas. Cukup aku yang diam selama ini. Aku menatap Norma lurus-lurus. Kau mengaku kaya. Aku tersenyum sinis. Uangmu tidak bisa membeli kelas. Kau hanya perempuan yang bangga mencuri milik orang lain. Norma tersentak. Wajahnya memerah. Mas, dengar dia. Aku beralih ke Hendra. Dan kau, kataku tajam. Lelaki yang bersembunyi di balik perempuan selingkuhannya berani menyebut dirimu terhormat. Ruangan memanas. Bisik-bisik makin keras. Aku bisa merasakan mereka ingin aku jatuh. Namun kali ini, aku berdiri tegak. Kalian 2 lawan 1, kataku dingin. Tapi dengar baik-baik. Aku tidak selemah yang kalian kira. Hendra terdiam. Norma menggenggam lengannya erat. Dan di detik itu aku tahu, aku mungkin sendirian malam ini. Namun aku tidak lagi menjadi korban yang diam. Pertengkaran ini belum selesai. Aku baru mulai melawan. Norma tidak lagi berpura-pura anggun. Wajahnya mengeras, suaranya meninggi, dan setiap kata kini diarahkan untuk melukaiku lebih dalam. Kau tahu kenapa dia meninggalkanmu? Katanya lantang. Karena kau membosankan, dingin, tak pantas dicintai. Aku menelan ludah. Dadaku bergetar, tapi aku menolak mundur. Hendra menambahkan dengan dingin, seolah menusuk dari belakang. Kau selalu menuntut Nadia, tak pernah tahu diri. Norma memberiku ketenangan. Ketenangan.
Kata itu menghancurkan sisa-sisa ilusi yang kupeluk selama ini. Norma melangkah mendekat, matanya menyipit kejam. "Lihat dirimu," katanya sambil tertawa kecil. "Datang tanpa kelas, tanpa martabat. Kau pikir kau masih istrinya?" Aku menahan air mata. Bukan karena sakit, melainkan karena akhirnya aku tahu kebenaran paling pahit. Aku tidak lagi punya suami. Namun justru di titik itu, sesuatu di dalam diriku mengeras. Aku mengangkat dagu. "Kalau kau tidak pantas," kataku pelan namun tegas, "lalu apa sebutan untuk perempuan yang bangga merusak rumah tangga orang?" Norma tersentak. Hendra langsung menyela, membelanya. "Jangan berani menghina Norma." Aku tertawa singkat. "Lucu," kataku. "Kau diam saat aku dihina, tapi bersuara saat selingkuhanmu tersentuh." Norma menyeringai, semakin agresif. "Aku menang, Nadia. Kau kalah. Terima kenyataan itu." Aku melangkah setengah langkah ke depan. "Kemenanganmu rapuh," balasku, "karena dibangun di atas kebohongan dan lelaki yang tak setia." Hendra memalingkan wajah. Itu jawabannya. Aku menguatkan tekad. Setiap hinaan yang mereka lempar, ku balas dengan kebenaran. Setiap cacian, ku jawab dengan kepala tegak. "Aku mungkin kehilangan suami," ucapku lantang, "tapi aku tidak kehilangan diriku sendiri." Bisik-bisik memenuhi ruangan. Norma terdiam sesaat. Hendra menegang. Harga diriku memang retak malam itu. Namun dari retakan itu, aku berdiri, lebih keras, lebih sadar, dan tak lagi bersedia diinjak. Dan mereka mulai menyadari, perempuan yang mereka hancurkan baru saja menemukan kekuatannya. Perang itu belum berakhir, justru semakin liar. Norma kehilangan kendali. Wajahnya merah, matanya menyala oleh amarah dan rasa terancam. "Apalagi yang kau punya, hah?" teriaknya lantang. "Kau ini tidak punya apa-apa selain status istri gagal." Beberapa pengunjung tersentak, namun Norma tidak peduli. Ia mabuk oleh perasaan menang, atau setidaknya ingin terlihat menang. "Kau pikir kau istimewa?" lanjutnya tajam. "Perempuan sepertimu mudah dilupakan, mudah diganti." Aku menatapnya, diam, lalu tertawa kecil, getir. Tawa itu membuatnya semakin gusar. "Kau gila," bentaknya. "Ditertawakan masih berani tertawa?" Aku mengusap lenganku yang masih terasa nyeri, lalu menegakkan tubuh. Aku tertawa, jawabku pelan namun jelas. "Karena kau menghina dengan penuh keyakinan, tanpa tahu siapa yang sedang kau injak." Hendra berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. "Sudah cukup, Nadia, kau memperpanjang masalah." Aku menoleh padanya. "Tidak," balasku dingin. "Dia yang memulainya, dan aku tidak akan berhenti di tengah perang." Norma melangkah maju. "Mas, dengar dia, sok kuat, sok misterius." Aku melangkah setapak mendekat, menatap mata Norma tanpa gentar. "Setiap makianmu," kataku tegas, "hanya membuktikan betapa takutnya kau." Norma tertawa keras, histeris. "Aku takut padamu. Jangan membuat lelucon." Aku tersenyum tipis, senyum orang yang sudah memegang kartu terakhir. "Kau bahkan tidak tahu siapa aku," ucapku perlahan. Kalimat itu jatuh berat, membuatnya terdiam sejenak. Hendra mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Aku tidak menjawab. Aku membiarkan keheningan bekerja, membiarkan rasa ingin tahu berubah menjadi kecemasan. Norma kembali mencaci, namun nadanya sudah tidak sekuat tadi. "Kau cuma menggertak." "Mungkin," jawabku tenang. "Atau mungkin kau baru saja menyerang orang yang salah." Aku menatap mereka berdua, tanpa amarah, tanpa teriakan. "Perang ini belum selesai," lanjutku pelan. "Dan percayalah, aku tidak pernah masuk ke medan perang tanpa tahu cara menang." Norma menelan ludah. Hendra terdiam, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat ketakutan menyelinap di balik kesombongan mereka. Hendra menatapku tajam. Tatapan seorang pria yang merasa kehilangan kendali, lalu mencoba merebutnya dengan merendahkan. "Kau hanya hidup dari namaku," katanya keras.
Kau bukan siapa-siapa tanpa aku. Kata itu menghantam, namun tidak menjatuhkanku. Justru membangkitkan sesuatu yang lama ku pendam. Norma tersenyum puas, segera menyusul. Benar Mas, dia menempel padamu, selalu begitu. Mereka bergantian menyerang, seperti dua algojo yang menikmati luka korbannya. Kau tidak bekerja, ejek Norma. Kau hanya istri yang gagal. Aku menarik napas panjang, menghitung detik agar suaraku tetap utuh. Kalian selesai? Tanyaku pelan. Hendra tertawa meremehkan. Apa? Kau mau menangis lagi? Aku menatapnya lurus. Tidak, jawabku. Aku mau mengingatkan. Aku melangkah satu langkah ke depan. Siapa yang berdiri di sisimu saat kau jatuh bangkrut? Siapa yang menjual perhiasannya demi menutup utangmu? Siapa yang membangun kembali kepercayaan klienmu dari nol? Norma terdiam. Senyumnya memudar. Namamu? Lanjutku tajam. Tidak pernah berdiri sendiri. Ia menumpang pada pengorbananku. Hendra menggelan keras. Itu cerita versimu? Tidak, bantahku. Itu tahun-tahun hidupku yang kau hancurkan tanpa rasa bersalah. Norma kembali menyerang, lebih lemah. Kau membesar-besarkan dirimu. Aku tertawa kecil dingin. Kalian berdua bicara seolah tahu segalanya. Aku menatap mereka bergantian. Kau bahkan tak tahu siapa aku. Kalimat itu membuat Hendra tersentak. Apa maksudmu? Aku tersenyum tipis. Artinya, kataku pelan, selama ini kalian menyerang bayangan, bukan aku yang sebenarnya. Keheningan merayap. Hendra kehilangan kata. Norma mulai gelisah. Kalian pikir aku tidak punya apa-apa, padahal yang tidak punya apa-apa adalah kalian, tanpa kebohongan. Aku berdiri tegak, tidak teriak, tidak menangis. Dan saat itu aku tahu, serangan mereka mulai kehabisan tenaga. Sementara aku baru saja mulai membalas dengan kebenaran. Norma mencondongkan wajahnya, terlalu dekat, terlalu berani. Senyumnya tipis, menantang. Pergilah, katanya pelan namun tajam. Dunia ini bukan milikmu. Lalu terdengar bunyi kecil itu. Plak. Telapak tangannya menepuk pipiku. Pelan, sengaja. Penghinaan yang dihitung dengan dingin. Ruangan membeku. Aku menoleh perlahan. Ada jeda sepersekian detik saat amarah dan harga diri bertabrakan. Dan aku memilih berhenti menjadi korban. Tanganku bergerak lebih cepat dari pikiranku. Satu balasan, lebih keras, tegas. Bukan untuk melukai, melainkan untuk menghentikan. Norma menjerit, terkejut dan kesakitan. Tubuhnya mundur setapak, tangannya terangkat menutup pipi. Ah! Hendra langsung menerjangku dengan wajah merah padam. Kau keterlaluan, bentaknya. Kau sudah gila, Nadia. Aku berdiri tegak, jantungku berdebar, tapi mataku tenang. Cukup, kataku dingin. Jangan sentuh aku lagi. Norma terisak, suaranya gemetar, kini berubah peran. Mas, dia menyerangku. Aku menoleh padanya. Kau menyentuhku lebih dulu, ucapku jelas. Dan kau mengira aku akan diam. Hendra menunjuk wajahku, marah dan panik. Kau akan menyesal. Aku tertawa pendek. Menyesal? Kau membiarkan aku dihina, disentuh, direndahkan, dan baru marah saat aku berdiri. Norma menatapku dengan kebencian yang bercampur takut. Kau pikir ini membuatmu menang? Aku melangkah satu langkah ke depan. Tidak, jawabku pelan. Ini hanya membuatku berhenti takut. Aku mengusap pipiku yang masih terasa panas, lalu menatap mereka berdua. Kalian salah besar menilai siapa aku. Hendra terdiam sesaat. Norma mundur setengah langkah. Kau bahkan tak tahu siapa aku, kataku tegas. Dan keberanian kalian malam ini
dibangun di atas anggapan yang keliru. Sunyi menelan ruangan. Tatapan orang-orang tertuju padaku. Bukan lagi ibah, melainkan terkejut. Aku tidak lari, tidak menangis, tidak gentar. Karena pada detik itu, mereka akhirnya mengerti satu hal. Aku bukan perempuan yang bisa diinjak tanpa konsekuensi. Aku tidak diam. Aku berdiri tegak, menatap mereka berdua tanpa gentar. Keheninganku justru memberi Norma ruang untuk memainkan perannya lebih jauh. Dia menempel pada Hendra. Jemarinya mencengkeram lengan pria itu, suaranya dibuat gemetar. "Mas, aku benar-benar teraniaya," katanya manja. Dia terus menantangku. Aku takut. Aku tersenyum tipis. "Takut?" kataku dingin. "Kau terlihat sangat menikmati ini." Norma menoleh cepat. Matanya berkilat licik. "Lihat, Mas, dia tidak menyesal sama sekali." Hendra mendengus marah. "Berhenti, Nadia!" Nada suaranya keras, penuh tekanan. Aku melangkah setengah langkah ke depan. "Aku tidak akan berhenti hanya karena kebohongan," ucapku tegas. "Kau membiarkan aku dihina, disentuh, direndahkan, dan sekarang kau marah karena aku tidak tunduk." Norma menyandarkan kepala di bahu Hendra, berpura-pura rapuh. "Mas, aku capek," katanya lirih. "Aku ingin pergi dari sini." Aku menatap mereka berdua, satu persatu. "Pergilah," kataku pelan. "Tapi jangan berpura-pura suci." Hendra mendekat dengan wajah memerah. Matanya penuh amarah yang lama dipendam. "Ini semua salahmu," katanya geram. Aku tidak mundur. Aku tidak menunduk. "Aku tidak takut padamu," jawabku tenang. Detik berikutnya, plak. Tangannya melayang ke pipiku. Kepalaku terlempar ke samping. Tubuhku terhuyung, keseimbanganku hilang, dan aku jatuh ke lantai marmer yang dingin. Suara di sekeliling mendadak jauh seperti teredam. Aku mendengar tawa kecil Norma. Bukan tawa keras, tawa puas. "Mas, ayo duduk," katanya santai. "Kita sudah terlalu lama terganggu." Mereka kembali ke meja, duduk dengan tenang, memesan minuman, seolah aku tidak pernah ada. Aku perlahan bangkit, menopang tubuhku sendiri. Pipiku panas, jantungku berdebar, namun mataku kering. Aku menatap punggung mereka, dan di antara denting gelas dan cahaya mewah restoran itu, aku tersenyum tipis. "Kau bahkan tidak tahu siapa aku," bisikku. Malam itu aku dipukul, dijatuhkan, diabaikan. Namun mereka lupa satu hal penting. Perempuan yang bangkit dari lantai tidak akan pernah sama lagi. Dan ketidaktahuan merekalah yang kelak akan menghancurkan mereka. Aku berdiri perlahan. Lantai marmer terasa dingin di telapak tanganku saat aku menumpu tubuh. Aku mengusap sudut bibirku. Ada rasa perih, hangat, tapi aku menahannya. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Hendra menoleh dengan wajah masih dipenuhi amarah. "Belum puas juga kau?" hardiknya. "Aku belum selesai denganmu." Aku mengangkat wajahku. Mataku bertemu matanya. Tenang, tanpa gentar. "Bukan kau yang menentukan kapan aku selesai," kataku pelan. "Justru aku baru mulai." Norma menyilangkan kaki dengan santai, seolah adegan barusan hanyalah gangguan kecil. Dia menyesap minumannya, lalu menatapku remehkan. "Mas, biarkan saja," katanya manja. "Dia cuma mencari perhatian." Aku tersenyum tipis. Senyum yang membuat Norma mengernyit, karena bukan senyum kalah. "Aku masih belum selesai dengan kalian berdua," ucapku tegas. Suaraku tidak keras, tapi cukup untuk membuat meja-meja di sekitar kembali sunyi. Aku menoleh ke arah Norma. "Norma, kau bilang kau kaya." Dia tertawa kecil, penuh kesombongan. "Lebih dari yang kau bayangkan." Hendra ikut menyeringai. "Jangan bermimpi menyaingi dia, Nadia." Aku mengangguk perlahan. "Baik," jawabku tenang. "Kita lihat nanti." Norma memutar mata. "Kau mengancam?" Aku mendekat satu langkah. "Tidak," kataku. "Aku hanya mengingatkan, uang bukan satu-satunya bentuk kekuasaan." Hendra berdiri lagi, marah.
Kau pikir kau siapa? Aku menatapnya lurus. Orang yang terlalu lama kau remehkan. Ruangan terasa menegang. Beberapa pelayan berhenti melangkah. Ada sesuatu di udara. Bukan lagi rasa iba, melainkan firasat. Norma tertawa dipaksakan. Mas, dia delusi. Aku mengusap bibirku sekali lagi, lalu tersenyum lebih jelas. Kau boleh percaya itu, kataku dingin. Karena orang yang paling berbahaya adalah yang dianggap tidak punya apa-apa. Aku berdiri tegak di hadapan mereka, bukan sebagai perempuan yang jatuh, melainkan sebagai seseorang yang sedang menunggu waktu. Dan mereka tidak sadar, saat aku berdiri lagi malam itu, nasib mereka berdua sudah mulai berubah. Aku menatap sekeliling. Lampu-lampu kristal menggantung anggun, namun suasana terasa mencekik. Saat mataku bertemu para pelayan, satu persatu mereka menunduk. Bukan takut, melainkan seperti orang-orang yang tahu sesuatu dan menunggu perintah. Aku tersenyum tipis. Baik, kataku pelan, namun suaraku menembus udara. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Norma hendak membuka mulut. Senyumnya sudah siap memprovokasi. Namun aku mengangkat tanganku sedikit. Stop, ucapku tajam. Satu kata lagi dari mulutmu dan aku pastikan kau akan menyesal telah datang ke sini. Ruangan membeku. Hendra berdiri lagi. Emosinya naik seperti api disiram bensin. Kurang ajar, bentaknya. Kau pikir bisa mengancam kami? Aku menoleh perlahan ke arahnya. Ancaman? Tanyaku dingin. Tidak, Hendra. Ini pengumuman. Norma tertawa sinis, berusaha merebut kendali. Mas, dia hanya menggertak. Perempuan seperti dia tidak punya apa-apa. Aku melangkah satu langkah ke depan. Untuk kalian berdua yang tak tahu diri, ucapku tenang namun menusuk, aku sudah terlalu lama diam karena mengira kalian masih layak dihormati. Hendra menunjuk dengan tangan gemetar. Jangan sok berkuasa di depanku. Aku menatap jarinya, lalu matanya. Kau salah besar, kataku pelan. Kau marah karena untuk pertama kalinya, kau tidak memegang kendali. Norma mendengus. Mas, ayo pergi saja. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Aku tersenyum. Mempermalukan? Tidak, Norma. Aku sedang memberi kalian kesempatan terakhir untuk mendengar. Aku kembali menatap sekeliling. Para pelayan masih diam. Manajer restoran berdiri kaku di kejauhan. Wajahnya tegang. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku bahkan tidak memohon. Aku menatap mereka bergantian. Karena orang yang benar-benar berkuasa tidak perlu melakukan itu. Norma mulai gelisah. Hendra menelan ludah, meski amarah masih di matanya. Apapun yang akan terjadi setelah ini, kataku pelan, pasti. Ingat satu hal. Kalian sendiri yang memintanya. Keheningan turun seperti palu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya di wajah mereka. Keraguan. Bab ini belum berakhir. Aku baru saja membuka pintu menuju kehancuran yang akan mereka saksikan dengan mata terbuka. Menatap mereka berdua tanpa sisa keraguan. Aku Nadia, ucapku lantang. Suaraku tidak bergetar, justru terlalu tenang, dan itulah yang membuat semua orang terdiam. Aku pemilik restoran ini. Norma tertawa refleks, suara palsu yang dipaksakan. Mas, dengar itu, dia mulai berhalusinasi. Namun, tawanya mati saat aku melanjutkan. Aku juga pemilik hotel tempat kau bekerja, Hendra. Wajah Hendra berubah, pucat. Matanya melebar, seolah baru saja ditarik dari mimpi buruk. Itu bohong, katanya terbata. Kau hanya... Diam, potongku tegas. Ruangan membeku. Aku belum selesai, kataku dingin. Aku adalah pemilik hidup yang kalian coba hancurkan. Manajer restoran melangkah cepat mendekat. Ia membungkuk hormat di hadapanku. Nyonya Nadia, apakah Anda baik-baik saja? Norma menegang, tangannya gemetar di atas meja. Apa maksudnya ini? Desisnya. Aku menatapnya. Maksudnya, kataku pelan, kau duduk, makan, dan memamerkan kesombonganmu,
di tempat yang sejak awal berada di bawah namaku. Hendra mundur setapak. Tidak, tidak mungkin, gumamnya. Aku menoleh padanya, senyum tipis terlukis. Kau bekerja di hotelku 5 tahun terakhir, kataku. Dan selama itu, kau lupa satu hal. Siapa yang sebenarnya memberi panggung untukmu berdiri? Norma berdiri tergesa. Mas, ayo pergi, katanya panik. Namun langkahnya tertahan saat 2 pelayan berdiri di sisi meja. Tenang, tegas. Aku mengangkat tangan pelan. Tidak perlu menyentuh mereka, ucapku. Aku hanya ingin mereka mendengar. Aku menatap mereka berdua, satu persatu. Kalian menghina aku, menyentuhku, menjatuhkanku. Aku mendekat setapak, dan kalian melakukannya di rumahku sendiri. Sunyi menekan ruangan. Tidak ada sendok, tidak ada gelas, hanya napas tertahan. Aku tidak datang untuk pamer, kataku. Aku datang untuk memastikan satu hal. Aku menatap mata Hendra yang mulai berkaca. Bahwa saat aku pergi malam ini, kalian akan tahu betul siapa yang kalian remehkan. Untuk pertama kalinya, kesombongan Norma runtuh tanpa suara. Dan Hendra akhirnya mengerti bahwa neraka yang menunggunya baru saja dibuka oleh tanganku sendiri. Norma pucat. Warna wajahnya menghilang seperti disapu tangan tak terlihat. Kau bohong, Katanya lirih, tapi suaranya bergetar parah. kau hanya perempuan malang yang cemburu. Aku tersenyum tipis. Senyum orang yang sudah selesai dipermainkan. Langkah sepatu terdengar cepat. Manajer restoran itu datang, nafasnya tertahan, lalu berhenti tepat di depanku. Ia membungkuk dalam-dalam. "Perintah Anda, Nyonya?" Satu kalimat, dan dunia mereka runtuh. Norma terhuyung, tangannya mencengkram sandaran kursi. Apa maksudnya ini, Mas?" katanya pada Hendra, nyaris memohon. Hendra tak menjawab. Matanya terpaku padaku, seperti melihat orang asing yang baru saja bangkit dari kubur. "Kau bilang aku tak punya apa-apa," kataku pelan. "Kau bilang aku hidup dari namamu." Aku mendekat satu langkah. Padahal, setiap fasilitas yang kau nikmati berada di bawah tanda tanganku. Norma menggeleng cepat. Tidak mungkin. Kau menipuku, Hendra." Hendra menelan ludah. Suaranya parau. Aku tidak tahu." Aku tertawa kecil, dingin. "Justru itu masalahmu," jawabku. "Kau tak pernah ingin tahu siapa istrimu. Kau terlalu sibuk memuja kebohongan." Manajer itu menunggu, kepalanya masih tertunduk. Semua mata tertuju padaku. "Apakah mereka mengganggu kenyamanan Anda?" tanyanya hati-hati. Aku menatap Norma, perempuan yang tadi menepuk pipiku dengan penghinaan. Kini lututnya bergemetar. "Iya," jawabku singkat. "Mereka melanggar aturan dan etika." Norma menjerit kecil. "Mas, lakukan sesuatu!" Hendra melangkah maju setengah langkah, lalu berhenti. Keberaniannya lenyap. "Aku hanya ingin satu hal," kataku, menatap mereka berdua. "Diam. Dengarkan. Rasakan." Ruangan membeku. Tidak ada yang berani bergerak. "Karena selama ini," lanjutku, "aku menahan diri agar tidak menghancurkan kalian." Aku menoleh pada manajer. Tapi malam ini, aku tidak berniat berbelas kasihan. Norma mulai menangis tanpa suara. Hendra menunduk, patah sebelum dihukum. Dan aku tahu, ini belum akhir. Ini baru detik pertama dari kehancuran mereka. Aku menatap Hendra lama, bukan dengan marah, bukan dengan sedih, melainkan dengan tatapan asing, seperti melihat orang yang tak pernah ku kenal. "Aku ceraikan kau malam ini," ucapku datar. "Pergi dengan wanita yang kau bela." Kata-kata itu jatuh seperti palu terakhir. Hendra tersentak. Tubuhnya melemah, lalu ia jatuh berlutut di hadapanku. "Nadia," suaranya pecah. "Aku salah. Aku khilaf. Aku mohon.
Aku mengangkat tangan. Jangan sentuh namaku dengan mulutmu yang penuh kebohongan. Norma mundur selangkah. Wajahnya panik. Mas, bangun. Jangan merendahkan diri pada perempuan ini. Aku menoleh padanya. Perempuan ini, kataku dingin, baru saja mengembalikan apa yang kau ambil. Suamiku yang tak lagi berguna. Hendra merangkak mendekat. Tangannya gemetar hendak memegang kakiku. Aku akan berubah. Aku akan meninggalkannya. Aku melangkah mundur. Tidak, potongku tegas. Kesempatanmu habis saat kau membiarkan tanganku dipukul dan martabatku diinjak. Ruangan membeku. Tak ada yang berani bernafas keras. Aku mencintaimu dulu, lanjutku pelan. Aku membangun hidup bersamamu. Aku melindungimu dari kehancuran. Aku menunduk, menatap matanya yang basah. Dan kau membalasnya dengan memilih perempuan yang menghitung harga diri dengan uang. Norma menjerit kecil. Mas, katakan sesuatu. Katakan kau memilih aku. Hendra terdiam. Kepalanya tertunduk. Diamnya adalah jawabannya. Aku tersenyum. Bukan puas, tapi selesai. Mulai detik ini, kataku, kau bukan suamiku, bukan bagian dari hidupku, bahkan bukan musuh. Aku menoleh ke manajer. Pastikan mereka pergi dengan terhormat. Ucapku singkat, jika masih bisa. Aku kembali menatap Hendra untuk terakhir kali. Bangkitlah, kataku dingin. Pergilah, jalani pilihanmu. Aku berbalik, melangkah menjauh tanpa menoleh. Di belakangku aku mendengar isak, jeritan, dan suara runtuhnya hidup yang mereka bangun dari pengkhianatan. Dan aku tahu, malam ini aku tidak kehilangan suami. Aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Aku melangkah menuju pintu keluar. Langkahku tenang, tidak tergesa, tidak ragu. Di belakangku, keheningan terasa lebih bising daripada teriakan manapun. Nadia, suara Hendra terdengar lagi. Lemah, putus asa. Kau tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Aku berhenti sejenak, bukan untuk menoleh, hanya untuk memastikan kata-kataku sampai. Aku tidak meninggalkanmu, jawabku datar. Aku sudah pergi sejak kau memilih membelaku dengan penghinaan. Norma mengisak, berusaha menjaga sisa harga dirinya. Jangan sok suci, katanya parau. Kau menang karena uang. Aku akhirnya menoleh. Satu kali. Terakhir. Tidak, kataku pelan. Aku menang karena aku tidak mengkhianati diriku sendiri. Pintu kaca terbuka perlahan. Udara malam menyentuh wajahku. Dingin, bersih, membebaskan. Aku melangkah keluar. Tanpa amarah, tanpa teriakan, tanpa satupun kata hinaan tambahan. Di dalam, restoran kembali tampak mewah dan sunyi. Sendok kembali diangkat. Gelas kembali disentuh. Lampu kristal tetap berkilau, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Namun aku tahu, bagi mereka, waktu telah berhenti. Hendra terduduk kaku, dikelilingi tatapan yang dulu ia anggap rendah. Norma menggenggam tas mahalnya. Namun tak satupun benda di dalamnya bisa membeli ketenangan yang hilang. Manajer berdiri tegak, memberi isyarat halus pada staf. Bukan untuk mengusir, melainkan untuk menyaksikan. Aku menuruni anak tangga terakhir. Hak sepatuku menyentuh lantai dengan bunyi pasti. Untuk pertama kalinya malam itu, aku tersenyum sungguh-sungguh. Bukan karena menang, melainkan karena bebas. Restoran itu kembali mewah dan sunyi. Namun di dalamnya, dua jiwa terjebak dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Dan aku pergi membawa martabatku. Utuh, tegak, dan tak pernah menoleh lagi.